Zoom. Oke. Shalom, teman-teman yang ada di Zoom, teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di TikTok. Selamat pagi Indonesia. Tepatnya hari ini sekalian saya mengingatkan tanggal. Siapa tahu ada deadline, saudara. Hari ini tepatnya hari Kamis, ya saudara ya. Sebentar lagi weekend. Semangat, semangat, semangat. Tanggal 25 September. Siapa tahu Anda punya deadline, Anda lupa hari. Jadi lewat channel ini ketika Anda mendengar, wah ini sebentar lagi saya punya deadline tanggal 30 saudara ya. Jadi saya pagi ini harus menulis. Selamat pagi Ibu Ratna, Ibu Tania ya semuanya. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi pulau-pulau. Selamat pagi ini ada juga dari luar negeri saudara ya yang di YouTube ya. Selamat pagi. Dan saat ini saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dan saya percaya Anda yang mendengar baik yang rekaman ataupun yang langsung pasti diberkati karena saya percaya Roh Kudus bekerja pribadi lepas pribadi dan setiap firman yang keluar akan berbuah, akan bertumbuh di dalam kita semua, bukan hanya jadi pendengar, jadi pelaku. Mari kita merendahkan hati kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setiamu. Dan saat ini tolong hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Penuhi dengan karunia hikmat pengetahuan. Penuhi dengan kuasa otoritas wibawa ilahi. Hanya menyampaikan kebenaran firman Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Dan Roh Kudus bekerjalah, ambil alih hamba. Hamba menyerahkan setiap menit-menit ke depan, berserah penuh kepadamu, menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu yang akan mengoreksi kami, menutrisi kami, mendewasakan kami semakin seperti Engkau berkenan di hatimu. Roh Kudus bekerja pribadi lepas pribadi, berkati setiap jaringan internet, WiFi, setiap perangkat elektronik yang kami gunakan agar berfungsi maksimal. Kami sepakat sehati mematahkan segala kuasa, baik kuasa setan, baik keangkuhan, benteng-benteng keangkuhan dalam pikiran yang menolak kebenaran firman Allah, dihancurkan dengan kuasa darah Kristus. Berfirmanlah Roh Kudus, berbicaralah pribadi lepas pribadi. Kami percaya pada saat firman-Mu diberitakan, yang sakit juga disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, yang membutuhkan jalan keluar ada hikmat yang Kau nyatakan saat ini karena Engkaulah sumber segala hikmat. Kami siap bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 saudara. Selamat pagi ya, semangat pagi bagi kita semua. Dan saat ini judulnya kita akan bicara dari wanita yang sangat saya kagumi, saudara ya. Namanya Abigail. Dulu saya bermimpi kalau saya punya anak perempuan, sudah saya siapkan namanya. Abigail Priscilla Hadasa. Pokoknya saya ambil semua nama perempuan-perempuan signifikan. Abigail, ya supaya jangan ketahuan banget. Hadasa itu nama Ibraninya Esther ya. Saya mengagumi Ratu Esther ya. Saya pingin nanti putri saya menang jadi putri Indonesia. Saudara. Sekarang saya genap 40 hampir 43 ya saudara ya. Tapi seperti 23 awet muda terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus saudara. Saya berpikir, aduh saya pingin punya putri, dia ikut putri Indonesia, dia tinggi langsing karena saya dulu nggak pernah juga ikut kontestan. Saya senang pingin main putri-putrian menang gitu ya saudara ya. Kalau nggak saya ya anak saya, tapi karena saya punya dua anak laki-laki yang Tuhan percayakan, saya percaya nanti saatnya saya juga punya menantu ya. Saya berdoa kita semua panjang umur, kita bisa menjadi melihat generasi selanjutnya. Karena itu mari kita diperlengkapi saudara ya, baik luar dan dalam. Dan dari dalam keluar, saudara, dari dalam keluar. Saya berdoa ada Abigail yang luar biasa Tuhan pakai saat ini. Nah, judulnya Abigail, The Beauty of Wisdom. Hikmat yang menyelamatkan. Nah, saudara, saya anjurkan Anda nanti bisa membaca dari 1 Samuel 25 ya, saudara. Ya. Karena cukup panjang, saudara, saya sudah rangkum, saudara ya, apa yang paling terkait dengan Abigail. Jadi Abigail ini, ya, saudara,
Oh iya, saudara, saya sebenarnya udah nyiapin pantun, saudara ya. Kok saya lupa memberitahu Anda. Nah, pagi-pagi yang Anda yang baru bergabung, selamat bergabung. Bagaimana kalau kita awali dulu dengan pantun saya ini? Supaya semangat pagi yang ngasih ngantuk-ngantuk jadi melek ya, saudara ya. Dan Anda yang dengar, baik di Zoom, halo, shalom, dan juga yang ada di YouTube, selamat pagi. Di Jalan Batu terlihat jejak yang sunyi. Wow. Sang wanita datang membawa roti dan kata, "Cantik bukan pada mahkota, tapi pada hati yang menahan murka, mengubah arah bangsa." Siapa yang mau menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa, perempuan-perempuan yang bijaksana, yang meredakan murka, yang membawa damai sejahtera? Kita sebagai perempuan, suara kita ini sangat berdampak. Kita bisa jadi bensin atau kita jadi air yang sejuk, yang menenangkan. Mari kita belajar saat ini dari seorang perempuan, Abigail. Ya, saudara. Jadi ini akan cerita saya The Beauty of Wisdom. Tapi ini juga mirip-mirip film The Beauty and the Beast. Ya, karena suaminya Nabal, bebal. Padahal dia Abigail penuh hikmat, cantik luar dalam, saudara ya. Nah, jadi mungkin dulu karena perjodohan ya. Kalau saya anggap karena dulu kan biasanya ada perjodohan gitu ya, saudara ya. Tapi biar kita lebih mantep, nanti kita baca dari 1 Samuel 25 khususnya ayat 2 sampai 42. Jadi ini tentang tema hikmat, kecerdikan, dan diplomasi ilahi. Wow, di sini kita akan bicara diplomasi. Kita bicara politik. Jadi sumber segalanya hikmat, baik dalam berpolitik, baik dalam rumah tangga, baik dalam persahabatan, semua kuncinya dari Alkitab, saudara. Wow. Jadi di sini akan bicara tentang kecantikan sejati seorang perempuan, itu bukan tampak dari fisiknya, tapi dalam hikmatnya. Hikmat yang melihat masalah, bertindak cepat dengan rendah hati, dan mempercayakan pembalasan kepada Tuhan. Ini paket komplit, saudara. Wow, saya sangat terpesona. Ini bicara hikmat, ini bicara kecerdikan, ini bicara diplomasi ilahi. Mari, mari, mari. Yang berpolitik-politik, mari kita belajar dari seorang perempuan. Ini ahli politik, ahli perdamaian, saudara. Ternyata Esther ya, ini yang menyelamatkan bangsanya. Dia juga pintar berpolitik, pintar bersetara. Itu bicara politik. Apa yang dilakukan Esther? Harusnya dimusnahkan, malah dapat hadiah, saudara. Ini seorang yang politikus yang luar biasa, yang begini-begini mendamaikan, ya kebenaran ditegakkan. Nah, kita juga kan bicara politik dari Abigail. Kalau bicara politik itu penting hikmat Tuhan, saudara ya. Bukan hanya politik, semuanya, saudara. Rumah tangga butuh hikmat, semuanya, saudara. Nah, saudara, saya akan mulai dengan suatu ilustrasi. Seorang ibu di pasar melihat dua tetangganya hampir bertengkar memperebutkan lahan kecil. Wow, ibu-ibu ya biasanya apalagi ibu-ibu di pasar ya. Kalau di mall masih mending gitu ya saudara ya. Dengan tenang ia mengajak keduanya duduk. Ini ibu-ibu yang bijaksana ini. Jadi ibu-ibu yang bijaksana bukan bensinin, bukan manas-manasin. Dia menyuguhkan teh lalu menawarkan solusi sederhana saudara. Ini meredahkan marah. Orang-orang menoleh. Bukankah kecantikan sejati bukan hanya pada wajah, tapi pada kepekaan hati, kecerdikan yang membawa damai. Nah, inilah inti dari 1 Samuel 25. Kita akan bertemu dengan Abigail. Dia perempuan yang cantik, saudara, dan berhikmat, saudara. Di tengah kegilaan, kemarahan, dan mungkin saudara, kepadamu jatuhnya takdir, ini menjadi alat penyelamat saudara. Ini akan membawa kita melihat beauty of wisdom, kecantikan hikmat, dan bukan sekedar kecerdasan duniawi, melainkan hikmat rohani yang menyelamatkan. Saudara, kadang saya nggak bisa baca chat ya saudara ya, karena dari mana kekristenan punya kitab politik. Nah, itu penafsiran, Kak, ya. Makanya baca Alkitab, minta Roh Kudus. Ada banyak rema yang akan diberi. Alkitab ini berisi firman Allah.
Alkitab ini bukan berisi firman Allah, tapi Alkitab ini adalah firman Allah. Itu dua hal yang berbeda. Anda membaca satu kalimat yang sama, Anda baca dengan doa didengar oleh 20 orang dengan berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan berbicara pribadi lepas pribadi. Yang satu dapat rema yang berbeda. Apa itu rema? Rema itu adalah apa yang Tuhan sampaikan dalam hati yang cocok, yang misalnya Anda sedang membutuhkan hikmat, Anda butuh jalan keluar, Anda mendengar firman ini mengulang, makanya dikatakan yang perlu Anda ulang itu adalah baca firman, baca firman. Firman yang keluar itu makanan roh kita. Tubuh kita terdiri dari tiga, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, bukan tubuh maksudnya manusia ini terdiri dari tiga bagian. Ada tubuh, ada jiwa, dan masuk lebih dalam roh. Yang kekal itu roh, saudara. Roh itu makanannya apa? Firman Allah. Firman Allah itu ada di Alkitab, saudara. Alkitab bukan berisi firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah. Jadi ini bukan sembarangan buku. Ketika Anda membacakannya, itulah bedanya dengan kitab sejarah, buku sejarah. Alkitab itu berbeda. Sumber hikmat, sumber pengetahuan dari Alkitab. Hanya orang-orang yang dibukakan Roh Kudus yang akan mendapat rema yang dalam. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita sungguh-sungguh meminta tuntunan Roh Kudus dan kita membacakan firman ini, roh kita dikuatkan dan kita mendapat rema, ada pesan di dalamnya. Kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan sedang mengingatkan, kenapa kau khawatir? Kenapa kau takut? Kenapa kau tidak bersandar padaku? Kau adalah domba dan aku adalah gembalamu. Maka kita akan diingatkan Roh Kudus bersandar pada Tuhan. Jangan takut melangkah. Tuhan sudah ada di masa depan. Dia gembala. Kita tidak akan pernah kekurangan. Kekurangan tidak bicara tentang keinginan. Setiap kebutuhan kita pasti dicukupkan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ada banyak rema yang akan didapat oleh 10 orang. Itulah bedanya kita baca buku sama baca Alkitab. Makanya ketika baca Alkitab, suarakan dan minta tuntunan Roh Kudus. Karena karya Roh Kudus bekerja selalu baru tiap hari. Baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan. Itu bukan sekedar kata-kata, tapi itu punya kuasa, punya power. Kita membacakannya dengan sepenuh hati bersandar dan dipenuhi oleh Roh Kudus, itu memberi kita rema, memberi kita jalan keluar, memberi kita, membuat iman kita bertumbuh. Iman itu percaya sebelum melihat. Ini dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu kau, Tuhan. Dari Abigail kita akan belajar politik perdamaian, diplomasi ilahi. Jadi kisahnya bukan dibilang diplomasi satu di Alkitab, bukan begitu. Ada banyak rahasia-rahasia kerajaan Allah dari perumpamaan di Alkitab. Dari kisah-kisah, Alkitab begitu jujur menceritakan berdasarkan konteks budaya. Sebenarnya kita disuruh eksegesis, eksegesis dari dalam keluar, dari dalam keluar. Nah, Anda baca aja sendiri ya, Aumi ya. Saya sedang bicara tentang Abigail. Mohon maaf, cat-cat yang tidak sesuai dengan tema nanti ya. Kayak karena ini akan butuh pengajaran yang lebih dalam. The Beauty of Wisdom, hikmat yang menyelamatkan. Kita baca dari 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 42. Saudara, saya suka mengeksegesis, saudara. Jadi, kita akan mengulas konteks dari 1 Samuel 25 ini. Ini peristiwa yang terjadi ketika Daud belum menjadi raja penuh. Jadi dia sudah diurapi, tapi dia tidak langsung jadi raja karena menunggu kairosnya Tuhan, ya. Namun dia sudah menjadi pemimpin pengikutnya yang menghindari konflik langsung dengan Saul. Jadi dia nggak mau konflik sama Saul, walaupun dia yang dipilih Tuhan, dia yang diurapi. Jadi Daud, Nabal ini suami yang keras dan sombong. Inilah suaminya si Abigail, namanya Nabal. Siapa Abigail? Dia istri Nabal. Dia cerdas, udah cerdas cantik, udah cantik rendah hati.
Dan kita akan bicara di sini banyak tentang keluarga dan pengikut Daud. Di sini apa yang menjadi masalah dari 1 Samuel 25? Intinya, Nabal menolak memberi bantuan dan menghina Daud sehingga apa? Inilah yang memantik rencana balas dendam Daud ujungnya pada pertumpahan darah. Tetapi ada seorang perempuan yang cantik luar dalam namanya Abigail, istri si Nabal. Dia punya inisiatif yang penuh hikmat, dia punya kemampuan diplomasi yang sangat luar biasa, dan dia punya kerendahan hati. Butuh kerendahan hati untuk berdiplomasi dengan baik, saudara. Dan dia menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan nyawa orang-orang banyak, juga nyawa suaminya. Dan dia juga menyelamatkan Daud dari tindakan yang tidak terhormat. Wah, dia banyak melakukan diplomasi yang Abigail lakukan, menyelamatkan banyak orang, termasuk Daud, saudara. Karena Daud bisa basah, tertumpah darah, ya, karena mungkin dia terpancing emosi. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang pinter meredakan masalah, bukan memperkeruh masalah. Saudara, di sini kita akan bicara tiga tentang hikmat yang melihat. Kuncinya di ayat 2 sampai 14. Abigail melihat bahaya ketika yang lain buta, saudara ya. Jadi dia melihat bahaya ketika yang lain buta. Hikmat yang bertindak, saudara. 1 Samuel 25 ayat 18 sampai 35. Di mana Abigail punya tindakan yang cepat dan kata-katanya itu menenangkan dan ada pengakuan dosa di dalamnya. Dan dia punya hikmat yang menyerahkan keadilan kepada Tuhan. 1 Samuel 25 ayat 36 sampai 42. Daud menahan diri dan Tuhan menegur dan menempatkan segala sesuatu. Saudara, mungkin kita akan mengeksposisi nanti. Saya mau kita mengeksegesis mungkin tidak semua ya saudara ya. Yang relevan saja tentang Abigail cukup panjang dari 1 Samuel 25. Saya sarankan Anda membacanya. Jadi kalau di ayat 1 dari pasal ini saudara, ini kisah Daud melarikan diri dari Saul. Samuelnya meninggal dan ini tokoh rohani besar. Namun yang biasa jadi penengah antara Allah dan umat Israel, dia meninggal. Nah, inilah yang membuka ruang konflik baru karena otoritas moral tidak ada. Daud sedang memimpin sekitar 600 pengikut dan dia hidup dalam pengasingan sambil terus menghindari Saul, saudara. Karena dia sebenarnya bisa ngalahin Saul, tapi dia lebih suka menghindari karena dia menghormati Saul dan mencegah keruhnya masalah. Dia hanya menunggu waktunya Tuhan. Lalu masuklah kisah Nabal dan Abigail di wilayah Mount Carmel tempat dia sedang singgah, saudara. Jadi di sini Nabal Abigail akan jadi tokoh utama. Saudara, Nabal bila saya gali ini arti namanya apa? Bodoh. Makanya jangan kasih nama anak Nabal ya. Nabal memang bebal. Dia kaya raya tapi bodoh. Kalau bodoh masih mending. Bebal yang susah saudara ya. Jadi dia kaya raya tapi keras kepala. Dia kasar, dia congkak. Dia tidak punya hikmat. Aku bingung kenapa si Abigail mau sama pria kayak gini saudara ya. Saya mungkin melihat Abigail dijodohkan karena dulu perempuan kan kelas 2 nggak bisa bersuara dan dulu identik dengan jodoh perjodohan gitu ya. Tapi kalau kita gali nama Abigail dari namanya aja, makanya kalau ngasih nama itu buat anak-anak kasih yang bagus-bagus saudara. Dia arti nama Abigail kegembiraan ayahku. Dan dia digambarkan sebagai sosok perempuan yang sangat berakal budi, selain sangat elok parasnya. Nah begini-beginilah yang saya mau cari nanti jadi menantu buat anak saya. Ini unik karena Alkitab tidak hanya menekankan kecantikan, tapi terutama hikmat saudara. Jadi kalau kita bahas ya secara detail, mungkin saya ambil dari ayat 4 sampai 13 ini cerita tentang dari 1 Samuel 25 ini kebodohan Nabal. Jadi Daud mengirim utusan dengan sopan, dia minta kebaikan hati Nabal setelah sebelumnya Daud menjaga para gembalanya, saudara ya. Mungkin saya ambil ayat 6, saudara ya. Jadi di sini bodoh sekali ya, bodoh sekali si si Nabal ini nggak tahu diri. Memang buat emosi kalau kita bahas-bahas. Jadi Daud ngirim sudah sopan, dia minta kebaikan hati Nabal karena Daud menjaga apa?
para gembalanya Nabal. Itu tercermin di ayat 7 sampai 8. Tapi Nabal ini pelit padahal dia kaya raya. Dan dia menolak. Kalau dia menolak halus mungkin amarah masih bisa diredahkan. Ini nggak tahu diri, saudara. Udah dibaikin ya. Pelit ya, kasar. Siapa Daud itu? Nah gini nih. Dia anggap remeh Daud kan nggak siapa-siapa. Anda jangan lihat orang itu. Ini siapa ya? Gue penting gak nih ya menanggapi kasus dia baik sama dia. Anda nggak tahu. Tegakkan keadilan. Ramah sama setiap orang. Jangan lihat-lihat orangnya. Ramah. Anda tidak akan tahu. Ternyata Anda bicara sama CEO. Mungkin penampilannya biasa. Dia nggak memperkenalkan diri. Anda taunya cuma beda-bedain orang. Seperti si Nabal ini. Dia tahu mungkin Daud sedang dari pelarian. Jadi dia nggak tahu kalau Daud itu yang dipilih Tuhan. Dia kan bukan siapa-siapa. Ngomongnya kasar, saudara. Siapakah Daud itu? Siapakah anak Isai itu? Mentang-mentang dia tahu Daud kan lagi melarikan diri nih dari Saul. Dikejar-kejar. Rasain, ngapain? Memang aku tahu para gembalaku dijaga. Tapi ini orangnya kikir, saudara. Orang kaya kikir, pelit, pilih-pilih orang, kasar. Waduh, kasihan banget dia jadi istri. Saya juga bingung nih dengan si Abigail ya. Jadi secara sosial ini penghinaan besar. Karena dia menolak etika hospitality Timur Tengah. Jadi budaya hospitality kalau misalnya para tentaranya jagain para gembala itu kan sering diganggu gitu ya. Tunjukkanlah kemurahan hati itu sudah biasa saudara ya. Jadi secara spiritual dia menolak rencana Allah karena Daud adalah orang yang diurapi Allah. Dia nggak tahu. Itulah saking dia ini tidak punya hikmat, saudara. Jadi Daud ini marah. Aku ini loh ya, aku ini panglima, misalnya panglima. Daud kan menantunya Saul ya, walaupun dia lari-lari, dia punya posisi yang luar biasa. Apalagi ketika dia mengalahkan Goliat, dia sangat terkenal, saudara, dan selalu menang perang karena Allah menyertai dia, sehingga Saul iri hati, dengki, saudara. Jadi Daud kesal dengan jawaban si Nabal. Daud marah, dia ingin menyerang. Namanya juga udah lapar, saudara tahu kenapa Daud cepat marah? Padahal sama Saul dia bisa bunuh kapan saja, tapi dia bisa tahan diri. Ingat ini ya, laki-laki tuh kalau udah lagi marah, kalau udah lagi lapar, yang biasanya sabar, jadi nggak sabar, saudara. Karena pengaruh dari tubuhnya juga. Dia kan lapar. Kemudian orang-orangnya pun lapar. Naik darah lah si Daud. Udah lihat orang-orangnya lapar, Daud lapar. Ini nggak tahu diri si Nabal ini. Ngomongnya kasar lagi Daud gitu ya saudara ya. Makanya kalau Anda mau melembutkan hati seseorang, ajaklah ke meja makan, saudara. Biasanya diplomatik itu menang juga ketika kita punya hospitality. Ya, kita bisa baca itu ya, hikmat. Kapan kita bicara, kapan kita tidak bicara, kemana kita harus bawa orang, di mana sebaiknya membahas, di mana, saudara. Itu di meja makan. Saya senang ketika saya melayani, saudara ya. Ada yang memberi makanan, saudara. Walaupun ada yang saya khotbah, udah saya nggak dibayar gitu ya, saudara ya. Malah saya nabur. Satu memang mungkin nggak biasa mereka menjamu hamba Tuhan ya saudara ya, tapi bukan berarti saya juga mau mengatakan saya senang sama orang-orang yang tahu menghargai ya saudara ya. Sebaiknya Anda belajar menghargai supaya orang juga langgeng dengan Anda. Jangan orang baik Anda malah manfaatin gitu ya saudara ya. Bukan juga kita ini, saya hanya membedakan oh yang gereja ini saya nggak minta gitu ya, padahal sama yang saya lakukan, tapi respon tiap gereja itu ternyata beda saudara ya. Dan itu yang membuat kita terharu. Wah, saya dihargai di sini. Di sini ya biasa aja malah ya dimanfaatin gitu ya kadang ya. Nah, ini nggak bicara gereja tertentu, saudara. Karena saya banyak gereja gitu ya, saudara. Tapi saya juga tahu ada keterbatasan ya. Kalau keterbatasan kita paham ya, saudara ya. Yang saya nggak paham kadang beda-bedain orang. Nah, saya nggak suka. Ini kalau misalnya datang di sini, yang datang ini dikasih ini. Padahal dia nggak pernah ngasih apa-apa gitu ya. Oh ini baik. Ya udah dia udah baik, udah kita manfaatin aja gitu loh. Nah, itu beda-bedain. Jadi bagaimana kamu memperlakukan setiap hamba Tuhan, perlakukan yang sama. Apalagi kalau dia udah baik, malah kamu kerjain, cuman kamu manfaatin. Tapi yang nggak baik nggak ngasih apa-apa. Ya karena kau cuman jaga nama atau apa gitu ya saudara ya, kamu kasih ini, kamu kasih itu, ya kamu bedain itu. Kamu nggak suka dibedain, tapi kamu suka membedain orang. Nah intinya ini juga, si Nabal ini sudah tahu dia ini si Daud ini baik, pegawainya baik, tapi dia pelit sama Daud. Hanya karena dia beda-bedain orang. Inilah tipikal orang suka beda-bedain.
Saya juga tahu kok teman-teman saya itu yang tulus sama yang nggak tulus, saudara. Saya tahu, tapi ya tetap saya netral dan berteman, saudara. Tapi saya akan sangat menghargai orang yang menghargai saya. Walaupun saya tetap berteman sama orang yang nggak menghargai atau hanya aji mumpung atau hanya memanfaatkan, saya udah tahu. Tapi saya tahu ya kamu akan dapat yang kamu tabur akan kamu tuai, gitu ya saudara ya. Makanya saya berusaha kepada setiap orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan, perlakukanlah orang lain. Itu sebenarnya inti dari Injil, saudara ya, inti dari semua firman Tuhan ini. Saudara, Daud marah karena udah lapar juga, dia mau siap menyerang. Tanpa intervensi, maka akan terjadi pembunuhan massal dan pasti Daud menang. Karena memang yang dilakukan Nabal ini keterlaluan. Kebodohan Nabal ini bisa membawa kehancuran bukan hanya keluarganya tapi juga semua orang-orang yang bekerja sama dia. Inilah kalau kita bebal, saudara. Lebih sulit orang bebal daripada orang bodoh. Ini udah bodoh, bebal lagi, parah banget kan. Udah gitu kikir, pelit, udah semua deh sama dia. Gitu ya. Jadi Tuhan pun pasti setuju kalau si Daud. Tapi ada seorang perempuan. Dia menyelamatkan bukan hanya suaminya, kaumnya, tapi dia juga menyelamatkan Daud. Karena selalu ada konsekuensi kalau kita juga nggak sabar sekalipun kita benar. Kalau kita menumpahkan darah yang Tuhan tidak perintahkan, hanya karena kita emosi, ada konsekuensi, saudara. Kalau kita melihat dari ayat 14 sampai 19, Abigail mendengar dan dia bertindak. Dia salah satu bujang yang memberitahu Abigail, bila kita baca di ayat 14 sampai 17, Nabal disebut orang jahat, tidak berani bicara padanya. Ini kontras. Abigail sebaliknya. Dia itu mau mendengar dan yang dapat didengar dan diikuti. Abigail sangat penuh hikmat. Dia bertindak cepat. Ayat 18. Dia bawa langsung 200 roti. Dia tahu ini pada lapar ini semua. Karena dia awalnya juga nggak tahu kalau Daud sama petentaranya menjaga para gembalanya. Dan dia nggak tahu kasus kalau Daud itu marah. Tapi dia cepat bertindak cepat tanpa ngomong sama suaminya. Karena kalau ngomong sama suaminya pasti orang bebal begini nggak akan dengerin. Dan bisa terlambat. Daud udah duluan marah. Nah saudara, jangan berlambat-lambat juga ketika Roh Kudus bilang, ayo cepat, cegah ini, cegah. Nah, kalau berlambat-lambat bisa kebakaran. Jadi jangan pula, Tuhan kenapa kau izinkan kebakaran? Padahal kan engkau yang dodong. Roh Kudus udah bilang, bangun, kau bangun. Itu AC-mu nyala terus, nggak kau mati-matikan. Nanti bisa meledak. Bangun, kau bangun. Nah, nggak bangun-bangun. Lalu kau salahkan Tuhan. Tuhan kenapa? Padahal kau diberi hikmat, makanya pakai hikmat. Selalu tanya Roh Kudus ada apa? Nah, gitu ya saudara ya. Jadi salah satu bujang memberitahunya langsung si Abigail bijak. Ya udah pada lapar. Lapar itu kasih makan. Penuhi dulu kebutuhan. Itu meredahkan amarah. Dia bawa 200 roti. Dia bawa 2 kirbat anggur cukup banyak. Dia bawa 5 ekor domba. Dan dia bawa gandum, kismis, arah. Inilah diplomasi dengan tindakan nyata. Dia memenuhi kebutuhan dengan kerendahan hati dan bertindak cepat. Ini penuh hikmat. Dia tidak bicara pada suaminya. Ini cerdik karena suaminya pasti pelit. Nah, gara-gara dia nanti semua musnah. Padahal yang dimusnahkan nanti lebih mahal daripada yang diberi, gitu saudara. Inilah kecerdikan. Ini bukan pemberontakan, tapi ini menyelamatkan bukan hanya rumah tangga, tapi juga menyelamatkan seorang raja yang akan penuh urapan, saudara. Hikmat itu sejati yang hikmat yang sejati itu selalu disertai tindakan yang tepat waktu, sigap, cepat, tepat. Jadi waktunya juga harus cepat, tepat, bukan hanya kecepat, saudara. Dan penuh perhitungan, ada strategi. Wah, ini namanya diplomasi. Jadi kalau kita melihat cara Abigail berdiplomasi itu lebih kepada ayat 20 ya, saudara. Ayat 20 sampai ayat 31 Anda bisa membaca dari kisah 1 Samuel 25 ya, saudara ya. Nanti dibaca di rumah ini kayak kisah nonton sinetron, saudara. Sinetron aja kalah sama Alkitab ini, saudara. Kalah jauh lah. Orang semua sumber hikmat Alkitab, ya kan saudara, sumber inspirasi Alkitab, sumber hikmat Alkitab, ya. Makanya orang Yahudi tuh suka baca firman tuh nyanyi, saudara ya. Nah, saudara kalau kita membaca dari 1 Samuel 25, Anda bisa baca dari ayat 1 ya, saudara. Ini kisahnya menyenangkan, saudara, untuk diulang-ulang ya. Daud dan Abigail ini. Khususnya kalau kita membaca dari ayat 20 sampai ayat 31 dikatakan demikian. Mungkin nggak semua saudara, tapi inti-intinya ayat inti-inti saja saudara. Daud dan orang-orangnya
berjalan turun ke arahnya, lalu perempuan itu berpapasan dengan mereka. Daud berkata, sia-sialah aku melindungi semua milik orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada apapun. Kiranya Allah menghukum apa ya? Tetapi ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Kiranya Allah menghukum Daud dengan berat, bahkan lebih lagi jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Wah, udah deh siap-siap mau bumi hanguskan. Ya, saudara. Lihat bagaimana Abigail berdiplomasi. Dia pakai hikmat ilahi. Ini yang akan jadi dasar kita. Saya minum dulu ya, saudara. Ya, maaf. Jadi Abigail pinter sekali, cerdik sekali, penuh hikmat. Dia melakukan diplomasi ilahi. Saya sebut diplomasi ilahi ala Abigail. Ayat 20 sampai 31. Dia mengalihkan kesalahan Nabal ke dirinya. Di ayat 24. Padahal yang salah bukan si Abigail, tapi dia tahu karena Nabal ini bebal. Karena memang seorang istri menjadi penolong dan pada saat itu dia tidak ada di tempat. Dia menyebut suaminya karena memang seperti namanya, dia Nabal, dia bodoh, dia bebal. Ini cerdas dalam berkomunikasi, tapi juga jujur, namun juga terukur. Ini Abigail. Dia memohon agar Daud tidak menumpahkan darah dan merusak reputasinya sebagai hamba Tuhan. Ayat 26 sampai 31, dia pintar berdiplomasi. Daud, ini bukan jangan kau berfokus pada Nabal, tapi berfokuslah pada dirimu saat kau menumpah tangan, menumpah darah, menumpah darahkan, kalau menumpah darahkan. Ya, ketika kau menumpah darahkan si Nabal, ya saudara. Jadi bukan si Nabal saja sebenarnya, tapi kamu juga tanganmu terkotori karena merusak reputasimu sebagai hamba Tuhan yang penuh urapan, penuh pengampunan, dan bijaksana. Jadi pintar sekali si Abigail. Dan Abigail menegaskan janji Tuhan atas Daud. Jadi dia ini pasti punya hubungan intim yang dalam dengan Tuhan dan dia tahu kisahnya si Daud. Ya, ini suatu peran profetis. Dia mengingatkan Daud pada panggilan ilahi. Ingat Daud, kamu akan jadi raja setelah Saul. Apa kata orang kau membunuh suamiku yang bebal itu? Padahal memang udah bebal. Orang bebal nggak usah ditanggapi, gitulah intinya, saudara ya. Jadi Abigail lebih melihat kepada Daud dan kepada Allah. Dia meminta hikmat. Saya percaya dia berdoa dulu meminta hikmat dan Roh Kudus pun mengingatkan Abigail. Ingatkan Daud panggilannya. Saudara, emosi kadang membuat kita lupa panggilan kita. Jadi dari sini kita belajar, kamu jangan cepat-cepat emosi sekalipun kamu di posisi yang benar dan kamu pantas untuk membalas. Ada saatnya kamu harus menahan. Itu bukan untuk yang pantas dibalas ini, tapi justru untuk engkau yang akan memenuhi panggilan ilahi. Jangan mengotori tanganmu untuk hal yang tidak penting. Ini yang dilakukan Abigail. Hikmat itu seni berkata benar dengan rendah hati dan menyelamatkan jiwa dan mengarahkan orang untuk kembali pada kehendak Allah. Kalau kita melihat dari ayat 32 sampai 35, Daud terselamatkan oleh hikmat Abigail. Daud memuji Allah karena mengutus Abigail. Jadi memang Abigail ini dipenuhi Roh Kudus. Saya tahu dia punya hubungan intim dengan Tuhan sehingga dia peka. Ada kepekaan rohani membaca situasi. Orang yang intim dengan Tuhan akan peka, saudara. Dia memuji hikmat Abigail. Tidak hanya cantik, tapi juga baik. Dan dia berkata kepada Abigail yang sudah meredahkan amarahnya karena dia juga tahu si Abigail dikasih nyala makan si Daud yang udah, oh kalau laki-laki udah lapar ya saudara itu lebih emosi gitu. Diberkatilah hikmatmu, diberkatilah engkau yang menahan aku dari hutang darah dan bertindak dengan tanganku sendiri. Daud menerima pemberian dan permohonan Abigail. Karena ada seorang perempuan lembut berkata-kata saudara, kadang Tuhan memakai perempuan untuk meredahkan suatu konflik, saudara. Kenapa dia nggak pakai laki-laki? Karena memang kita saling melengkapi. Maka jangan pernah merendahkan perempuan. Tahukah saudara? Ada Ratu Esther yang sudah berdiri dan inilah yang memberi eh, hikmat, saudara. Ahasiweros yang begitu arogan dan begitu kompulsif, saudara. Ternyata bisa diredahkan oleh bukan kecantikan, saudara, tapi hikmatnya Ratu Esther. Keberanian Ratu Esther bertindak pada waktu yang tepat. Strateginya mirip dengan Abigail, saudara. Abigail, dia nggak hanya datang dengan tangan kosong, cuma minta-minta, tolonglah Daud, janganlah marah-marah. Enggak, dia punya hikmat.
Oh, ini pasti sudah lapar. Dia beri, dia penuhi kebutuhan yang paling utama, kelaparan mereka yang bisa memancing emosi. Dia kasih makan, saudara. Jadi kalau demo-demo, Anda itu nggak usah ikut-ikutan demo, saudara. Nggak usah manas-manasin, nggak usah nulis-nulis yang lain. Nah, kayak di Indonesia itu ya, seandainya ada orang yang orang-orang kaya itu biar rumahnya nggak dijarah, dia bawa makanan. Mari damai, damai. Dia bagi-bagikan sembako. Ini sembako, sembako. Baru nanti dia berurusan sama pemerintahan, saudara ya. Itu kan lebih meredakan demo. Itu orang demo kan udah siang-siang panas, mungkin juga belum makan, saudara ya. Makanya jadi anarkis, saudara ya. Jadi kalau kita bisa jadi Abigail, Abigail yang lemah lembut, yang bijaksana, ya saudara, pasti ini akan membawa perdamaian. Jadi dia memuji hikmat Abigail, diberkatilah hikmatmu ya. Jadi Daud menerima permohonan Abigail. Inilah hikmat seorang perempuan yang menjadi instrumen Allah menghentikan pertumpahan darah. Saudara, kadang Tuhan itu memang memakai perempuan untuk menghentikan suatu pertumpahan darah dalam suatu peperangan, saudara. Sebenarnya tanpa harus ada biasanya perempuan itu perannya sebelum perang terjadi. Kalau perang udah terjadi nggak perlu sebenarnya ya. Walaupun ada namanya Yael, waktu itu sedang dalam perang. Dia nggak perlu panglima yang hebat, kereta kuda. Dia hanya memberi makanan, saudara. Jadi perempuan itu bijak dengan lewat makanan. Tahukah kamu? Ini mirip dengan kisah Ratu Esther. Ratu Esther nggak langsung ngomong, babak, 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 ini Pak Syaman ini. Aku kan orang Yahudi, aku istrimu, aku cantik. Ini nggak kayak gitu mulutnya si Esther, saudara. Tapi dia bilang, saudara, dia udah cantik. Laki-laki itu kan suka yang cantik, saudara ya. Jadi kamu kalau mau merayu suamimu, cantiklah dulu kamu. Masakkanlah dulu masakan yang enak, ya kan. Jangan kau cuma ngomel, ngomel, ngomel. Udah kamu pakai daster dari semalam, pakai daster itu aja. Udah gitu kau ngomel. Ini. Aku sama ini. Nah, makin sebel suamimu. Makanya dia doyan sama sekretaris yang cantik, saudara. Perhatikan Ratu Esther, perhatikan Abigail. Mereka punya kesamaan dan mereka wanita-wanita signifikan. Mereka tahu kapan bicara. Tapi sebelum mereka bicara, saya tahu mereka berdoa dulu. Ada perlengkapan rohani, ada perlengkapan jasmani yang perlu kita persiapkan. Kita harus tahu waktunya dan kita harus melihat apa yang menjadi inti masalahnya. Dan sebenarnya makanan itu hal yang sangat luar biasa untuk melembutkan hati. Saudara, Esther mengajak jamuan makan. Dia memberi makanan yang terenak untuk Baginda Raja Ahasiweros. Udah dia tampil begitu cantik, suaranya begitu lembut, gak ngomel-ngomel terus saudara ya. Saya tukang ngomel juga saudara, makanya saya bertobat saudara ya. Jadi saya ngomelnya di sini aja gitu ya, untuk wanita-wanita bebal atau pria-pria bebal ya. Jadi saya melihat kesamaan strategis Ratu Esther dengan Abigail. Dan mereka sama-sama menghadapi raja. Esther menghadapi Raja Ahasiweros. Jadi mereka nggak hanya menang tampang, saudara, tapi lebih kepada hikmat. Mereka lembutkan dulu hati. Esther memasak makanan, diundang ke jamuan, baru dia ngomong baik-baik. Dan saya yakin dia doa puasa dulu. Saya yakin Abigail juga berdoa dulu. Jadi saudara, jangan lakukan apa-apa sebelum Anda berdoa. Minta hikmat Tuhan. Peperangan rohani itu ada. Dan Anda juga pasti akan dituntun Tuhan. Kamu ajak makan, kamu kasih makan. Lembutkan hatinya dulu. Penuhi kebutuhannya dulu. Nah, itu yang dilakukan Abigail, itu yang dilakukan Ratu Esther untuk menyelamatkan bangsanya. Saudara, kita harus punya hikmat, nggak asal cuman comot tuntut tutut 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 gitu saudara ya. Dan bila kita membaca dari kejadian dari 1 Samuel 25 ayat 36 sampai 38 ini bicara kejatuhan Nabal, saudara. Shalom semuanya ya. Nah, ya, shalom ya. Jadi Abigail pulang. Dia menunggu waktu tepat. Dia menahan diri. Sampai Nabal suaminya yang bebal ini sadar dari mabuknya. Udah bebal, tukang mabuk lagi saudara ya. Si Abigail ini sabar banget punya suami kayak gini ya. Dan dia mendengar semuanya. Hati Nabal menjadi keras seperti batu. Dia jadi serangan. Jadi kalau keras seperti batu itu serangan jantung. Stroke. Dan dia mati 10 hari kemudian. Dia nggak langsung mati, saudara. Mungkin Tuhan masih memberi dia kesempatan bertobat. Saya berdoa Abigail eh, mempersiapkan supaya si Nabal ini pun bertobat ya, karena Tuhan eh, ingin semua orang juga bertobat. Itulah penghakiman Allah. Jadi serahkan kepada tangan Allah, bukan tangan manusia. Ini yang paling efektif menuntaskan kejahatan. Hikmat tahu kapan harus diam, kapan harus bicara.
kapan menyerahkannya pada Allah. Bukan berarti aku serahkan pada Allah. Kau disuruh bicara, bicara, bela yang lemah, bicara, sampaikan keadaan sebenarnya. Kau diam aja, sudahlah, kita ampuni aja. Gak usah kita ikut campur. Kita kan orang Kristen. Kita harus mengampuni. Kita nggak bicara itu bodoh, itu dodong, itu pemalas. Ya, iya berdoa saja kamu begitu. Udah berdoa. Iman tanpa tindakan juga bodoh ya, saudara. Iman tanpa tindakan itu mati, saudara. Orang Kristen bukan berarti orang dodong, ya, orang bodoh, ya, bukan, saudara. Karena keadilan harus ditegakkan. Jangan sampai itu terulang sama orang lain karena kita diemin, kita diemin. Namun jangan juga kita sembarangan bicara, minta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan akan memberitahu kepada kita kapan kamu harus diem. Diam, saatnya diam, kamu berdoa. Kapan harus bicara? Bicara. Memang kau harus sampaikan karena orang nggak tahu. Mereka bukan Tuhan yang tahu segala sesuatu. Ketika kau harus menyampaikan saksi kebenaran, sampaikan. Jangan kau kurangi, jangan kau tambahin. Bicara seperlunya juga, tapi juga bicara apa yang mungkin orang masih samar-samar. Dan kapan kau harus menyerahkan? Kalau kau sudah ambil bagianmu, kau turut berpartisipasi, tinggal menunggu waktunya Tuhan. Seperti yang dilakukan Esther. Dia terlebih dulu berperang secara rohani. Dia doa puasa 3 hari 3 malam. Dia kerahkan semua dayang-dayangnya berpuasa untukku. Ada peperangan rohani yang tidak terlihat yang harus kita kalahkan dulu. Saudara, ayat 39 sampai 42. Abigail jadi istri Daud. Wow, saya tahu bagaimana penderitaan Abigail menjadi istrinya Nabal. Saudara, Allah itu adil, Allah itu mendengar. Dia melihat Abigail yang bijak. Kasihan banget lu, Abigail dijodohin sama si Nabal ini. Mungkin orang tuamu lihat kamu itu nanti akan bahagia sama Nabal. Dia orang kaya pada orang kaya pelit ya. Sabar banget ini wanita. Ternyata itu menjadi momentum ilahi. Saudara, ketika Anda menegakkan keadilan, ketika Anda berperan, kapan Anda harus bicara, nggak diam-diam aja karena Anda malas, bukan berarti Anda nggak disuruh bicara. Sebenarnya aku yakin Roh Kudus juga bicara. Sekarang waktunya bicara. Kamu yang malas, asik nonton drama Korea. Haha, kita kan Maha Pengampun. Kita orang Kristen harus mampun. Padahal udah bilang Roh Kudus, bicara kamu. Kamu males, cuman berdoa makan itu kalau kamu nggak bertindak, saudara. Ya, jangan juga memang doa itu segalanya, saudara. Tapi ada saatnya bukan hanya doa, nggak cukup, saudara. Anda harus belajar melangkah dengan iman, minta tuntunan Roh Kudus, berserah penuh, ya, saudara. Jadi hikmat. Jadi ketika Daud tahu Nabal mati, tahulah Daud ini penghakiman Allah. Makanya kamu jangan sembarangan sama orang baik. Orang baik kamu kerjain, orang jahat kau hormatin. Nah, Daud mengambil Abigail sebagai istri. Tahu aja Daud ya. Wah, karena Daud udah tersentuh. Cuman Daud tahu diri ini kan punya suami gitu ya. Ternyata Tuhan tahu kali ya. Aduh, Daud ini juga pasti jatuh cinta sama Abigail. Abigail juga mungkin jatuh cinta sama Daud. Tapi mereka tahu ada suami. Kau bukan tercipta untukku, mungkin waktu perjumpaan pertama nih. Saudara, ini cuman samar-samar gitu ya. Kau bukan tercipta untuk kayak mana tuh lagunya, saudara ya. Rindu yang terlarang gitu ya, saudara ya. Ternyata Tuhan tahu ya, yang baik sama yang baik gitu ya, saudara ya. Kematian akhirnya mempersatukan cinta Abigail dan Daud. Saya yakin Daud jatuh cinta sama Abigail dengan wanita yang begitu bijaksana, cantik dan tahu menyentuh Daud. Dia sebenarnya udah jatuh cinta di situ, tapi Daud tahu ini sudah punya suami. Daud juga, Abigail juga, siapa sih yang nggak terpesona sama Raja Daud yang kemerah-merahan wajahnya yang ganteng, udah gitu raja lagi, calon raja, gitu ya, saudara ya. Siapa sih yang nggak terpesona dengan Daud yang ketika menari ya semua dia butuh. Saya tahu Daud ini penuh karisma, saudara ya. Dia itu udah dipenuhi dengan Roh Tuhan. Dia juga punya karakter yang baik karena dia sudah melalui proses padang gurun. Saya yakin Daud ini kelepek-kelepek semua perempuan, semua, saudara ya. Apalagi dia waktu jadi raja, saudara. Nah, cinta yang murni itu akan dipersatukan Tuhan, percayalah, saudara ya. Tapi bukan berarti kamu harus bunuh suamimu, tidak, tidak. Jangan, hormati. Kalau yang sudah punya suami, jangan pernah coba-coba mikirin suami orang. No, ya. Dan yang sudah punya istri, jangan coba-coba mikirin istri orang. No, ya. Stop, stop, stop that, ya. Jadi hikmat meninggikan derajat seseorang. Kecantikan memuliakan Allah dan mendatangkan masa depan yang mulia. Jadi di sini 3 pesan, saudara. Kecantikan sejati kita sebagai perempuan itu bukan hanya pada paras. Ini dijaga, jangan juga males aku ini males aku perawatan ini. Tetapi lebih kepada hikmat. Kalau kamu berhikmat, kamu juga pasti jaga tubuhmu, kamu jaga penampilanmu, kamu jaga wajahmu. Karena hikmat itu mencakup seluruh aspek, saudara. Hikmat
adalah anugerah Allah yang melampaui emosi dan logika semata. Abigail mencegah pembunuhan dengan diplomasi ilahi. Dia Allah bekerja melalui suara bijak setiap perempuan. Makanya jadilah perempuan bijak. Kita akan dipakai ketika kita menggunakan hikmat Allah untuk mencegah rencana, ya menjaga, bukan mencegah, menjaga rencana keselamatan. Seperti Abigail, dia meneguhkan Daud dalam panggilannya. Padahal mereka belum saling kenal, saudara. Dengan dalam mungkin yang kenal cuman si Abigail ya. Dia tahulah siapa Daud gitu ya. Jadi dalam rumah tangga kita sebagai istri atau ibu, kita dipanggil menjadi sumber hikmat yang menjaga keluarga dari kehancuran. Dalam pelayanan, hikmat itu lebih berharga daripada kekuatan atau harta. Dalam kehidupan sosial, kita perlu bijak berdiplomasi ilahi yang membuka jalan keluar, bukan jadi bensin, saudara. Bukan memperkeruh masalah, bukan membuat konflik. Dan dalam iman, kita perlu menyerahkan penghakiman pada Allah. Jangan kau balas, bukan dengan tanganmu sendiri. Minta hikmat Allah. Kapan kau harus bicara, kapan kau harus diam. Saudara, jadi dari kisah si Abigail ini, saudara, saya mau eksposisi per bagian, saudara ya. Pertama, saudara, hikmat yang melihat. Abigail tidak pasif. Ingat, hikmat yang dimiliki Abigail adalah hikmat yang melihat. Jadi Abigail tidak pasif, jangan pasif, saudara. Di awal ayat itu terlihat ada ketegangan, Nabal menolak memberi karena bodoh, keras hati, tapi Abigail menyaksikan sesuatu yang lebih besar. Ada ancaman terhadap hidup manusia dan ada juga ancaman terhadap kehendak Tuhan. Hikmat dimulai dari penglihatan. Hikmat dimulai dari penglihatan. Kemampuan kita melihat realitas rohani dan konsekuensi dari kata dari kebijakan. Seorang yang berhikmat bukan sekedar cerdas, tapi dia peka. Bukan hanya cerdas, tapi peka terhadap konteks dan efek tindakan. Jadi, mari kita melatih mata rohani kita dengan lebih dalam lagi, intim dengan Tuhan. Itu sumber kekuatan rohani terbesar, ya saudara. Dalam konflik keluarga, tempat kerja atau jemaat kita, saudara, semua orang bisa uh, menoleh apa dampak jangka panjang dari kata-kata kita. Siapa yang akan terluka? Pikirkan ini. Ini hikmat yang melihat. Bukan hikmat itu nggak buta, dia melihat. Yang kedua, hikmat yang bertindak. Ada kecepatan, tapi juga ada kerendahan hati. Ini diplomasi ilahi yang dipakai Abigail. Abigail bertindak cepat. Kalau dia lambat-lambat, nonton dulu lah, ngerjain ini dulu lah. Daudnya udah duluan marah. Ayo, ayo, bunuh, bunuh, bunuh. Udah duluan mungkin 10 mati baru dia. Wah, belum ku masak semuanya. Asik berangan-angan, asik ngesemes nah sekarang ini berapa waktu habis Anda kelambaan liatin ini nggak perlu-perlu. Lihat ini nggak perlu, lihat itu nggak perlu ya saudara ya, jadi itu diperhatikan saudara. Dan saudara, dia juga menyiapkan hadiah saudara ya. Menyiapkan hadiah yang luar biasa saudara. Sebentar saya mau amankan dulu ya. Oke, Abigail bertindak cepat. Dia menyiapkan hadiah, dia menyusul Daud dengan rendah hati dan menyampaikan kata-kata yang menenangkan dan juga menegur sekalian. 1 Samuel 25, khususnya ayat 23 sampai 31, ada tiga ciri tindakan hikmat Abigail. Dia peka, kepekaan praktis. Dia tahu apa yang harus dibawa, bagaimana meredakan ketegangan dan makanan, minuman dan hadiah ini simbol perdamaian. Nah, saya kasih usulan. Mungkin Anda yang musuhan sama kakak ipar, mulailah ajak makan. Makan, minum, itu semua bisa diselesaikan di meja makan. Dan kebijaksanaan kata. Kata-katanya bukan memprovokasi, tetapi eh, merendahkan ya. Dia merendahkan diri. Dia mengakui kesalahan suaminya. Dia memuliakan posisi Daud di hadapan Tuhan. Ini luar biasa rendah hati. Kerendahan hati Abigail. Dia mendekat bukan menantang. Apa sih ke Daud? Sudahlah, jangan kayak gitulah. Kan suamiku yang kayak enggak kayak gitu dia saudara. Dia melainkan dia meminta belas kasihan. Ada kerendahan hati. Hikmat sejati seringkali berbentuk kerendahan hati, bukan kebanggaan. Lihat itu. Jadi di sini kita melihat memilih bertindak. Kita lihat gaya Abigail. Dia cepat tapi juga tenang. Dia punya persiapan yang matang, solusi, dan dia tidak mau egonya yang memimpin. Dalam keluarga,
Kata-kata yang meredakan itu lebih berharga daripada kemenangan yang memalukan. Jangan kau merasa menang ketika kau maki-maki ibu-ibu, ya kau yang salah begini begini begini. Kau merasa kau menang karena dia nggak mampu balas, mungkin dia lagi sakit gigi gitu. Jadi kau aja yang ngomong, kau merasa menang, sebenarnya kau kalah, kau yang kalah gitu. Syukur juga si ibu itu sakit gigi, jadi nggak balasin kamu. Nah, kamu merasa puas, aku sudah menang, si ibu itu diam aja padahal karena dia sakit gigi. Sebenarnya dia sedang diselamatkan. Orang-orang pun bisa menilai, saudara. Yang ketiga, hikmat yang menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Daud awalnya berniat membalas. Setelah percakapannya dengan Abigail, dia mengubah rencananya. Abigail mengingatkan Daud bahwa Tuhanlah yang menegakkan keadilan Daud. Jangan biarkan tanganmu itu basah oleh pembalasan. Di sini kita belajar, saudara, bahwa hikmat adalah kemampuan menahan diri dan mempercayakan keadilan kepada Allah. Jadi, jangan buru-buru menegakkan keadilan sendiri lewat kekerasan atau tindakan, saudara. Tahan, tahan diri, doakan, biarkan Tuhan bekerja sambil tetap menjadi agen damai. Jadi inti pesannya saudara, lihat lebih jauh daripada amarahmu. Hikmat dimulai dari penglihatan yang melampaui reaksi spontan. Kita harus bertindak cepat dengan kerendahan hati. Tindakan kita yang sigap tepat waktu itu menyelamatkan. Inilah cara bertindak yang menentukan hasil. Dan percayakan pembalasan kepada Tuhan. Gak usah kotori tanganmu dengan pembalasan. Keadilan ilahi bekerja apabila kita memilih jalan damai. Jadi, terutama untuk gereja dan keluarga, saudara, untuk kita para perempuan, ingat, kecantikan sejati bukan sekedar makeup kita, riasan kita, tapi hikmat yang memilih kata yang menenangkan, bukan bensin, tapi memulihkan, menjadi jembatan di tengah konflik. Dan untuk kita para pemimpin gereja, bila ada gesekan antar jemaat, antar keluarga, jadilah Abigail. Kita siap bergerak bukan untuk menang, tetapi untuk menyembuhkan. Saudara, kita mari mengajarkan anak-anak kita nilai kerendahan hati, diplomasi, latihan sederhana. Kita berlatih minta maaf. Kalau salah minta maaf, biar nggak jadi anak seperti Nabal, Bebal. Mungkin orang tuanya itu yang buat jadi begitu, saudara. Tapi kita bisa menjadi pendamai. Kalau kita berselisih sama tetangga, mungkin kita ajak tetangga kita sesekali makan, saudara ya. Nah, untuk Anda yang mungkin pernah terluka, hikmat itu bukan berarti tunduk pada rasa sakit, tapi memilih cara memulihkan, karena kita perlu pemulihan. Kita doakan pelaku. Itu bukan untuk kita, bukan untuk dia, tapi untuk kita supaya kita pulih. Hindari balas dendam dan tetap bicara, namun tetap bicarakan kebenaran dengan cara bijaksana, saudara. Seperti guru yang sering menengahi dua siswa yang selalu bertengkar, dia mengajak keduanya bicara, memberi ruang untuk mengakui kesalahan, dan memimpin untuk memberi solusi. Seperti itulah Abigail, saudara. Jadilah agen damai. Mungkin Anda bisa bertanya, di mana ya saat ini yang aku perlu lihat lebih jauh dari amarahku? Apa tindakan cepat dan rendah hati yang bisa kulakukan untuk memulihkan hubungan saat ini? Apa bagian dari hati kita yang ingin menegakkan pembalasan sendiri, bereskan dan serahkan pada Tuhan? Saudara, Tuhan akan menjaga setiap langkah kita ketika kita berserah penuh. Mari saya akan tutup dengan jadi ada banyak tokoh yang bisa kita jadikan seperti Esther ya saudara. Ada juga wanita bijak dari Tekoa saudara ya. Ya dia diutus Daud, dia punya cerita bijak, dia menjadi mediator. Ada banyak wanita yang jadi mediator ya. Ruth jadi mediator, Hana jadi mediator. Ya saudara, kalau sebenarnya kita gali lebih dalam. Nah, baik saya akan menutup. Jadi dari 1 Samuel 25 ini kita lihat kecantikan sejati bukan semata rupa, tapi kemampuan kita bertindak dengan hikmat, melihat bahaya, kita bertindak cepat, rendah hati, dan menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Abigail, gambaran kecantikan yang menyelamatkan bukan hanya nyawanya, nyawa keluarganya, tapi juga kehormatan dan masa depan sebuah pemimpin yang kelak menjadi raja, yaitu Daud. Dan ini letak kecantikan dari hikmat, the beauty of wisdom, saudara. Jadi kecantikan yang menyelamatkan itu bicara lebih keras daripada amarah. Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Hikmat dari atas akan menuntun hati ke arah damai, bukan pertumpahan darah. Jadi dari Yakobus 3 ayat 17 dikatakan, hikmat yang dari atas ialah pertama-tama murni
Dan selanjutnya pendamai. Orang yang penuh hikmat pasti pendamai, nggak cari tengkar, nggak bensin-bensin. Anda bisa kayak teman saya ya. Saya cuma curhat, dia manas-manasin saudara. Padahal saya ini ingin diberi untuk ketenangan. Saya mau dengar solusi yang menenangkan. Dia manas-manasi, udah itu penjarakan pembantumu untuk laporkan ini. Pokoknya yang buat saya makin pusing saudara ya. Tapi kalau mama saya serahkan pada Tuhan, sudah berdoa dulu. Begitu. Nah, ini saya tahu ini pada ini pendeta ini mulutnya pada dari pendeta saudara ya, pendeta perempuan saudara ya. Nah, setelah saya selidiki, oh pantesan banyak nggak suka, pantesan dikeluarin parbada oleh bahasa Bataknya saudara ya. Jadi jawaban lemah lembut, ingat, itu meredakan kegeraman. Itulah seni diplomasi ilahi. Salah satu seni, yaitu lemah lembut. Ini meredakan kegeraman. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Serahkan pembalasan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menegakkan keadilan pasti. Roma 12 ayat 19 berkata, jangan membalas dirimu, beri tempat pada murka Allah. Tuhan yang memalingkan hati pemimpin. Hikmat ini yang menjadi alatnya, saudara. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti aliran air di tangan Tuhan. Minta hikmat Tuhan ketika kau perlu bicara sama orang-orang besar. Karena Tuhan yang akan memalingkan hati pemimpin itu dengan hikmat yang dia beri padamu. Perempuan berhikmat membangun rumah. Kebijaksanaannya menyelamatkan banyak nyawa. Seperti kata Amsal 14 ayat 1, perempuan bijak mendirikan rumahnya. Saudara, kecantikan sejati adalah roh yang tenang dan rendah hati, bukan kemegahan yang lahir. 1 Petrus 3 3-4, perhiasan sejati yaitu manusia batinia, roh yang tenang dan lembut. Jadi, jadilah orang pembawa damai yang diberkati. Jadi penengah, bukan provokator. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka disebut anak-anak Allah. Bertindaklah cepat, tapi perlu kerendahan hati. Itulah diplomasi ilahi yang mencegah kehancuran. Mazmur 37 ayat 5-6 berkata, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, Ia akan menegakkan kebenaranmu. Pengendalian diri ini menjaga kehormatan lebih daripada keberanian yang gegabah. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar lebih baik daripada pahlawan. Kita banyak belajar dari hikmatnya Abigail, seorang pembawa agen damai, the beauty of wisdom. Baik saudara, saya akan beri pantun penutup ya sebelum kita berdoa. Senja menutup hari dengan napas yang lembut. Kita titipkan semua pada tangan yang adil. Kiranya hikmat menuntun langkah yang bersahabat. Hingga damai tumbuh dan pembalasan ditinggalkan. Satu lagi saudara. Bunga layu pun kembali pada tanah. Namun hikmat berbuah pada jiwa yang setia. Pergilah sebagai pembawa damai di tengah gundah. Biarlah kecantikanmu jadi alat penyelamat nyata. Amin, amin, amin. Amin, amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teladan Abigail yang punya kecantikan sejati. Kami mau diajari punya roh yang tenang, roh yang rendah hati. Kami mau diajari berhikmat membangun rumah kami, kebijaksanaan yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami penuh dengan hikmat-Mu, penuhi kami dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjadi agen-agen damai dan kami disebut anak-anak Allah. Biarlah kami terutama kaum perempuan yang mendengar ini, kecantikan sejati kami, bukan hanya pada paras, tapi terutama pada hikmat yang memberi kedamaian, keselamatan, dan itu hanya dari hikmat daripadamu. Tolong penuhi kami dengan hikmat, hikmat-Mu Tuhan yang bisa melampaui tiap emosi dan logika semata. Bekerjalah Tuhan melalui kami, jadikan kami perempuan-perempuan bijak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta hikmat, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta tuntunan, supaya kami bisa menjadi agen damai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara, hampir 1 jam lebih ini. Anda bisa mendengar rekamannya di Priscilla Das Channel. Oke, saya sapa dulu yang di Zoom. Terima kasih Anda tetap setia juga yang di YouTube. Nah, sekian ibadah kita. Besok kita akan jumpa lagi dengan teladan perempuan signifikan yang lain. Tuhan memberkati. Bye.